Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati peringatan masa sengsara Yesus. Dan hari ini kita memperingati wafat Yesus Kristus di kayu salib yang lebih dikenal sebagai peristiwa Jumat Agung. Mari kita memusatkan perhatian kita kepada teks Lukas 22 ayat 43. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Teks ini diucapkan Yesus saat dia bergumul dalam doa di Getsemani. Bapak Ibu, tema renungan kita pada hari ini adalah bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Apakah Yesus pernah merasakan frustrasi, kecewa, dan putus asa? Penulis Ibrani di dalam ayat 4, pasal 4 ayat 15 mengatakan, sama seperti kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus mengalami pergumulan berat sama seperti kita. Oleh karena dia sudah mengalami, dia dapat menolong kita. Apa tujuan Yesus pergi ke Getsemani? Apakah Yesus mencari dukungan manusia atau dari Allah? Pada saat Yesus menghadapi tantangan berat, dia harus berdoa. Yesus menyerahkan diri bukan dari posisi lemah dan tidak sanggup, tetapi dari posisi yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara, dari teks hari ini kita belajar bahwa penyerahan diri Yesus terjadi atas keputusan sendiri dan bukan karena ikut orang lain. Dia tidak minta banyak dari murid-murid, tapi sedikit pun dukungan tidak ditemukan dari murid-muridnya. Apakah saudara dapat tetap maju pada waktu tidak ada seorang pun yang mendukung? Inilah yang membedakan antara yang hanya ikut tradisi agama dengan mereka yang punya iman. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus terus menyerahkan diri dengan tekun untuk terus maju walaupun semangat tidak ada. Mungkin ada yang berpikir, wah, sangat gampang bagi Yesus menuju salib karena dia adalah Allah. Benar, dia adalah Allah dan manusia sejati. Memang seharusnya demikian, supaya Yesus dapat mewakili kita di hadapan Allah. Dalam hal ini, Yesus sebagai manusia tidak mau mati. Dia pasti tahu betapa sakitnya cara kematian di atas kayu salib. Tetapi dia tetap maju dan menuju Golgota. Kita pun harus menyerahkan diri tanpa harus mengerti kenapa harus melewati jalan ini. Yesus tahu tanpa ragu bahwa dia harus melalui jalan salib. Dia harus mati. Dia harus menerima sesuatu yang tidak masuk akalnya. Dan Yesus berserah kepada kehendak Allah Bapa. Ketika dia memanggil Bapa, yaitu Aba, adalah satu istilah yang dipakai anak kecil
dengan ayahnya. Sama seperti kalau kita memanggil ayah kita papi, papa, atau sebutan lain. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak berserah kepada Allah yang jauh atau Allah yang adalah hakim. Dan Yesus memberi diri untuk ditangkap di Taman Getsemani. Getsemani adalah tempat di mana Yesus sering berkumpul dengan pengikut-pengikutnya. Dan Yudas tahu, inilah tempat terbaik untuk menangkap Yesus tanpa diketahui oleh masyarakat. Yudas menangkap Yesus dengan tanda ciuman. Sebetulnya, ciuman adalah sambutan hormat yang selalu dipakai kepada imam atau guru yang dihormati. Yudas berpura-pura menghormati Yesus, tetapi hatinya penuh kejahatan untuk menyerahkan Yesus kepada mahkamah agama. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah memberi teladan tentang penyerahan diri secara sukarela menghadapi pergumulan Getsemani. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang percaya, kita pun harus memiliki prinsip, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan memberkati kita. Amin.